Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Baik, kita bertemu lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa baiknya Engkau dan selalu setia dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kiranya firman yang kami akan baca dan renungkan ini sungguh akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Engkau terus bekerja ya Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami benar-benar menjadikan firman-Mu pegangan dalam menjalani kehidupan karunia-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6, ayatnya yang ke-8 sampai ayat 23. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang ini mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turut menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Janganlah takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan,
bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang ini." Maka dibutanyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkata Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hilangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita dalam renungan di hari Selasa ini, Tuhan menyertaimu. Puang urondongko. Sahabat-sahabat Kristus, hidup adalah perjuangan. Begitu kata orang bijak. Berjuang berarti sedang bergumul, mengupayakan untuk mencapai satu tujuan. Saudara, perjuangan dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya dalam perjuangan itu, kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang merugikan kita. Dan saudara, juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan akan berujung mencapai tujuan. Namun, kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 8-32 mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang. Saudara, perang Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudara, mata bujang Elisa dibukakan, dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya, mata tentara Aram dibutakan, sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat ke Samaria. Sahabat Kristus, kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hambanya dan umatnya yang sedang bergumul menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Ya, janji Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Sebab itu saudaraku, jangan khawatir dalam perjuangan hidup ini. Kita harus berani, kita harus maju menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kata kuncinya adalah andalkan Tuhan, karena Dia pasti menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Dia mengasihi, menyertai, menuntun kita, sehingga kita akan memenangkan kehidupan ini bersama Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan.
Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Berkati kami semua, sayangi kami. Engkau menolong dalam segala proses kehidupan yang kami jalani. Biar kami kuat, tenang, dan teguh, dan menyaksikan banyak perkara indah, hebat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan duka, Tuhan hiburkan. Yang bergumul dengan komunikasi dengan sesama, dengan keluarga, yang bergumul dengan ekonomi, dan masih banyak masalah kehidupan, Tuhan topang kami untuk menghadapinya dengan kuat dan tenang, dan jalan keluarnya pastilah Tuhan berikan. Engkau mengasihi kami Tuhan, agar kami teguh menjalani kehidupan ini. Memberkati para pelayan-Mu di jemaat dimanapun berada, biar semua tetap sabar melayani umat-Mu dengan baik. Memberkati pemerintah kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat boleh memperoleh keadilan, kebenaran dalam kasih Tuhan. Bapa, kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, biarlah Engkau menuntun kami, dan Engkau memberkati kegiatan konferensi PPGT yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27. Semoga berjalan dengan baik dalam kasih Tuhan. Demikian juga peraya PKBGT di Ulusalu pada tanggal 27 juga Tuhan berkati, agar semuanya berjalan dengan indah, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Kasih Tuhan bersama dengan saudara, bersama dengan kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.